Ya, Oren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Cilmi dengan bahasan metode eksperimen. Jadi metode eksperimen, gimana caranya kita melakukan eksperimen itu percobaan gitu kan. Jadi kalau metode eksperimen itu di sini saya ada 4 macam. Nah, di mana macam-macamnya nanti ada macam-macam lagi kayak gitu. Nah, yang pertama yaitu pre-experimental design. Nah, pre-experimental design, percobaan sebelum percobaan gitu kan. Jadi ini tuh ibaratnya kayak tes ombak gitu loh. Ya kayak gitu, kayak uji coba dulu sebelum uji coba. Jadi kalau pre-eksperimental ini dilakukan kurang dari 1 bulan, itu namanya pre-eksperimental. Tapi kalau udah lebih dari 1 bulan itu bisa disebut dengan eksperimen kayak gitu. Nah, yang pertama itu one shot case study. Di sini ada satu kelompok ya, langsung diberi treatment nanti hasilnya kayak gimana gitu. Nah, one shot case study ini tuh untuk 1 orang atau 2 orang, pokoknya nggak dalam bentuk kelompok kalau one shot case study ini. Terus yang kedua yaitu one group pretest post test design. Jadi ada suatu kelompok ya, ini bukan tunggal kayak one shot tadi kan. Kalau one shot kan 1 atau 2 orang kan, tapi kalau ini udah bentuk kelompok. Nah, terus sebelum diberi treatment dia tuh diberi pretest dulu, diberi pretest, terus baru diberi treatment, terus baru diberi post test. Post test tuh hasilnya nanti kayak gimana. Nah, nanti hasil dari post test sama pretest dibandingin gitu, apakah treatment ini tuh memberi pengaruh kepada kelompok ini kayak gitu. Terus kelompok itu minimal tuh 8 orang, itu 8 orang kayak gitu. Terus yang kedua yaitu intake group comparison ya sebenarnya. Jadi ada kelompok yang kita ambil. Nah, terus ini dibagi 2. Mas. Nah, terus kan dibagi 2 ya. Nah, yang satu ini diberi treatment, yang satunya lagi enggak. Jadi nanti kita bandingin kelompok yang diberi treatment nanti kayak gimana, hasilnya yang enggak kayak gimana kayak gitu. Nah, terus oh ya, dalam intake ini kan tadi kan minimal kelompok itu kan 8 orang ya. Nah, jadi dalam intake kalau bisa itu 16 orang. Jadi kalau misal dibagi 2 itu sama-sama memenuhi kelompok gitu loh, kriteria kelompok. Nah, kayak gitu, kriteria ideal. Soalnya kenapa kok dipilih 8? Karena kalau kurang dari 8 nanti keheterogenannya itu, keberagamannya itu kurang heterogen gitu loh. Takut terlalu homogen gitu. Jadi kalau misal terlalu homogen kan nanti hasilnya nggak valid ya, bahkan nggak reliable itu. Nah, terus yang kedua yaitu true experimental design. Nah, true experimental design ini yang kayak benar-benar uji coba kayak gitu ya. Nah, jadi kalau di pre-eksperimental itu kelompoknya ya cuman 1 kelompok eksperimen aja. Tapi kalau di true eksperimental ya, ini ada 2. Ada kelompok eksperimen sama ada kelompok kontrol. Kelompok eksperimen itu kelompok yang diberi treatment. Nah, sedangkan kelompok kontrol itu yang nggak diberi treatment kayak gitu. Ya, yang pertama ada post test only control design. Jadi peneliti itu milih 2 kelompok ya kan, dengan kriteria ideal kelompok yaitu 8 orang ya kan. Jadi kelompok treatment yang warna hijau ini, terus ada kelompok kontrol yang warna kuning. Nah, yang warna hijau ini diberi treatment, terus yang kuning ini gak diberi treatment. Nanti hasilnya dibandingin antara 2 kelompok ini kayak gimana kayak gitu. Nah, terus pretest post test control group design, tetap ada 2 kelompok. Kelompok pertama sama yang kedua ini sama-sama diberi pretest. Terus
yang hijau aja tapi yang diberi treatment, yang kuning nggak diberi treatment. Nah habis itu keduanya diberi post test gitu kan. Nah terus nanti hasil dari pretest sama post testnya dibandingin antara dua kelompok ini kayak gitu. Ya, oh ya balik lagi ke sini ada yang kurang. Untuk one group pretest post test design ini digunakan ketika kita itu ragu dalam pemakaian atau penetapan treatment. Kok ragu, udah yakin gitu loh. Soalnya kan kayak kalau intake ini buat yang buat yang masih ragu treatment ini bakalan berhasil nggak ya gitu. Itu pakai intake ini. Soalnya kalau intake ya kan satu grup ini dibagi dua, terus satu diberi treatment, satu enggak. Nah di sini kan langsung kayak menonjol banget gitu loh kelihatannya hasilnya ya kan. Nah kalau pretest, kalau misal kita udah yakin dengan penggunaan treatment dalam suatu masalah, kayak bakal yakin berhasil itu pakai ini. Karena ya gitulah, karena karena nggak butuh suatu perbandingan yang cukup mencolok gitu loh, kayak gitu. Nah terus lanjut lagi yang 2, true eksperimental. Nah ini jenis yang ketiga ada namanya The Solomon for Group Design. Nah The Solomon for Group, jadi kita ada 4 kelompok ya dengan ketentuan kayak ini tadi. Nah jadi ada dua kelompok. Jadi kan ada eksperimen kontrol. Nah salah satu dari eksperimen sama kontrol itu diberi pretest, terus 2 lainnya nggak diberi pretest gitu. Terus itu yang ini diberi treatment ya kan kelompok eksperimen ya kan diberi treatment nih mereka. Terus abis diberi treatment ini semuanya itu diberi pretest. Nah kira-kira nanti hasilnya kayak gimana gitu. Terus yang ketiga yaitu quasi experimental design. Ada 3 macam. Yang pertama yaitu time series design. Jadi pertama nih ada satu kelompok, terus kita beri pretest berkali-kali sampai hasilnya stabil, baru kita beri treatment, terus post test gitu. Nah kelompok ini itu bisa bisa konselingnya sendiri atau itu significant other gitu. Terus non equivalent control group design. Jadi kan non equivalent itu apa sih, nggak sejajar gitulah ya. Jadi ini tuh untuk kalau misalnya antara kelompok eksperimen sama kelompok kontrol itu jumlahnya nggak sama gitu. Nah ini pakai non equivalent. Nah kalau bisa yang lebih banyak itu di kelompok eksperimennya. Nah terus kelompok kontrolnya seenggaknya itu setengah dari jumlah kelompok eksperimen. Misalnya kelompok eksperimennya 16 nih, seenggaknya kelompok eksperimennya 16 ya, seenggaknya kelompok kontrolnya itu 8 gitu, kayak gitu. Nah terus prosesnya kedua kelompok ini, mana kursornya? Nah kedua kelompok ini sama-sama diberi pretest, terus diberi treatment, terus diberi post test. Nah nanti kayak gimana hasilnya kita bandingkan. Terus counter balance design. Jadi kalau counter balance design itu semua kelompok diberi treatment, tapi urutan pemberian treatmentnya itu beda-beda. Misal kelompok yang satu diberi treatment B dulu, terus kelompok yang kedua diberi A. Jadi semuanya itu menerima jumlah treatment yang sama, tapi urutannya itu beda dalam pemberiannya gitu. Terus ada yang keempat ya, ini salah ini, factorial design. Nah ini tuh untuk apakah sebuah treatment itu
cocok untuk masalah 1, masalah 2, masalah 1 dan 2, terus gitulah. Pokoknya intinya kalau factorial design ini untuk menunjukkan ya hubungannya untuk mengetahui efek variabel eksperimental itu dapat diberlakukan ke semua level variabel kontrol apa enggak gitu ya. Ya kayak gitulah, nanti lebih jelasnya kalian bisa cari di Google ya. Nah sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.